Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lamia Sundari, NIM 43040200117. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi saya, peran organisasi Islam abad ke-20 dalam gerakan nasionalisme Indonesia, yang ada di antaranya terdapat Syarikat Islam, Persis, Al-Irsyad, Sumatera Tawalib Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Islam sendiri mempunyai peran penting untuk memajukan umat, karena Islam dikaitkan dengan perjalanan masa lalunya yang gemilang hingga masa lalu tersebut mempengaruhi pemikiran kaum muslimin sekarang. Islam dianggap sebagai satu-satunya kekuatan alternatif memperbaiki kondisi umat yang sedang mengalami keterpurukan saat itu di berbagai belahan negeri, termasuk Indonesia. Kebangkitan Islam merupakan suatu gerakan yang mengacu pada pandangan dari umat Islam bahwa Islam menjadi penting kembali karena Islam dikaitkan dengan perjalanan masa lalunya yang gemilang hingga masa lalu tersebut mempengaruhi pemikiran kaum muslimin sekarang. Adapun organisasi kelompok tradisional adalah Nahdlatul Ulama, Perti, Al-Wasliyah, dan lain-lain. Sedangkan organisasi pembaharu adalah Muhammadiyah, Persis, Syarikat Islam, dan Al-Irsyad. Syarikat Islam sendiri ini tidak hanya bergerak dalam bidang agama dan ekonomi saja, tetapi dapat bergerak dalam bidang politik pula, sehingga membuat ruang gerak Syarikat Islam pun bertambah luas, sehingga menjadi SI sifat gerakan menjadi lebih luas karena tidak dibatasi keanggotaan pada kaum pedagang saja. Persis, Persatuan Islam. Para pendiri Persis mendirikan karena sesungguhnya masyarakat Islam Indonesia ketika itu tidak membutuhkan suatu perombakan tatanan kehidupan keislaman, sebab mereka tidak tenggelam dalam taklid, jumud, kufurat, bid'ah, takhayul, serata syirik. Persis berdiri di antara dasar dan landasan kewajiban untuk mengangkat umat dari jurang berpikir dan ketutupan pintu ijtihad. Al-Irsyad. Sebagai organisasi nasional, lembaga pendidikan Al-Irsyad, terutama cabang Pekalongan, memiliki peran dalam mencerdaskan generasi bangsa. Nahdlatul Ulama, NU, merupakan salah satu wadah penting menunjukkan rasa nasionalisme dan patriotisme di kalangan umat Islam. NU dapat terus berkembang hingga saat ini karena salah satu jalur kerabatan para kiai di lingkungan pesantren di Jawa dan hingga ke daerah-daerah lain. Melalui sistem pendidikan yang berbasis pesantren, NU mudah masuk ke ruang massa, di mana ada kemiripan dalam standar Ahlu al-Sunnah wal al-Jamaah. Di situ NU bisa diterima dan berkembang. Dan yang terakhir, Sumatera Tawalib Muhammadiyah. Sumatera Tawalib lahir sebagai organisasi tempat seluruh pelajar surau Jembatan Besi Padang, Panjang, dan surau Prafek Bukit Tinggi bersatu dan memadukan aktivitas mereka yang sebelumnya digiatkan melalui organisasi lokal masing-masing. Muhammadiyah berhasil menjadi jembatan penghubung antara penguasa Jepang dengan rakyat Indonesia. Adapun sejarah yang mencatat Sumatera Tawalib memiliki kaitan erat dan berperan dalam penyebaran Muhammadiyah ke seluruh Nusantara. Kunjungan Haji Rasul dan Dr. Karim Amrullah yang tidak lain adalah Ayahanda Buya Hamka ke Yogyakarta ketika bertemu dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi pertemuan yang sangat penting. Kebangkitan Islam sudah dimulai sejak akhir abad ke-19 dan terus menunjukkan gairahnya pada abad ke-20 sebelum Masehi. Adapun sarana penunjang bagi tersebarnya kepemurnian Islam adalah para tokoh pembaharu melanjutkan pemikiran Muhammad Abduh, Rasyid Rifka, dan kawan-kawan dengan cara menyebarluaskan majalah Al-Manar dari Mesir. Adapun organisasi kelompok tradisional adalah Nahdlatul Ulama, Perti, Al-Wasliyah, dan lain-lain. Sedangkan organisasi pembaharu adalah Muhammadiyah, Persis, Syarikat Islam, Al-Irsyad, dan organisasi-organisasi ini memiliki perannya masing-masing dalam gerakan keagamaan, pendidikan, perdagangan, maupun nasionalisme. Sekian presentasi dari saya maupun penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Adapun kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.